Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Mustika Arditya. Hari ini akan menjelaskan mengenai reformasi penganggaran berbasis kinerja dalam akuntansi sektor publik di Indonesia. Untuk bab 1, latar belakang. Reformasi sektor publik mengubah sistem penganggaran di Indonesia dari yang awalnya berorientasi pada input menjadi hasil atau output dan outcome melalui penganggaran berbasis kinerja. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam implementasinya, pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas indikator kinerja, kapasitas SDM, dan budaya birokrasi yang masih berfokus pada penyerapan anggaran. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perkembangan reformasi penganggaran berbasis kinerja dalam perspektif akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang kedua, bagaimana implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan APBN dan APBD di Indonesia. Dan yang ketiga, apa manfaat dan tantangan penerapan penganggaran berbasis kinerja pada sektor publik. Adapun tujuan penulisan adalah untuk menganalisis perkembangan reformasi penganggaran berbasis kinerja di Indonesia. Yang kedua, untuk mengkaji implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan APBN dan APBD. Dan yang ketiga, untuk menganalisis manfaat dan tantangan penerapan penganggaran berbasis kinerja pada sektor publik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama manfaat akademis, yaitu menambah pemahaman mengenai penganggaran berbasis kinerja dalam akuntansi sektor publik. Manfaat praktis untuk memberikan gambaran mengenai penerapan penganggaran berbasis kinerja. Adapun manfaat bagi pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan negara atau pengelolaan anggaran. Manfaat bagi masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan publik, serta manfaat bagi penelitian selanjutnya menjadi bahan referensi untuk kajian mengenai reformasi pengelolaan keuangan sektor publik. Bab 2, kajian pustaka. Di sini ada akuntansi sektor publik yang merupakan suatu sistem untuk mengelola dan melaporkan keuangan organisasi publik guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Lalu ada reformasi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Lalu ada penganggaran berbasis kinerja, yaitu sistem penganggaran yang menghubungkan alokasi anggaran dengan target kinerja melalui input, output, dan outcome. Lalu untuk metode penelitian, untuk jenis penelitian yaitu studi kepustakaan atau literatur review, dan untuk sumber data menggunakan data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait akuntansi sektor publik dan penganggaran berbasis kinerja. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, melalui penelaahan buku, jurnal, dan regulasi terkait. Untuk teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif, serta fokus analisisnya pada perkembangan reformasi dan implementasi pada APBN dan APBD, serta manfaat dan tantangan penganggaran berbasis kinerja. Bagian ketiga atau bab 3 yaitu pembahasan dan analisis. Yang pertama mengenai perkembangan reformasi penganggaran berbasis kinerja di Indonesia. Reformasi penganggaran di Indonesia dimulai pasca 1998 untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Reformasi ini mengubah ukuran keberhasilan dari penyerapan anggaran menjadi pencapaian hasil dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, 3.2 yaitu implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan APBN dan APBD. Penganggaran berbasis kinerja diterapkan dalam APBN dan APBD dengan menghubungkan anggaran pada target kinerja dan sasaran pembangunannya.
Setiap program memiliki indikator yang terukur sehingga keberhasilan dinilai berdasarkan hasil dan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya dari penyerapan anggaran. Penerapan PBK ini memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, serta mendukung pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. 3.3 Manfaat dan tantangan penerapan penganggaran berbasis kinerja pada sektor publik. Untuk manfaatnya tentunya akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kualitas perencanaan dengan menghubungkan anggaran pada hasil kinerja. Adapun tantangannya masih menghadapi kendala seperti indikator kinerja yang belum optimal, budaya birokrasi yang berorientasi pada penyerapan anggaran, keterbatasan SDM, serta belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Untuk bab 4, kesimpulan dan saran, kesimpulannya, reformasi penganggaran berbasis kinerja telah mengubah pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penerapannya pada APBN dan APBD meningkatkan keterkaitan antara anggaran, kinerja, dan tujuan pembangunan, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kualitas SDM, indikator kinerja, dan integrasi sistem. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi ini masih memerlukan komitmen pemerintah, penguatan kapasitas aparatur, serta perbaikan sistem secara berkelanjutan. Adapun untuk sarannya, yaitu pemerintah dapat menyusun indikator kinerja yang lebih berorientasi pada outcome serta manfaat bagi masyarakat. Lalu perlunya ada peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan, pengelolaan dan evaluasi kinerja, lalu memperkuat integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, membangun budaya organisasi yang berorientasi pada hasil, bukan hanya penyerapan anggaran, dan yang kelima, memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.